Oke, Alika, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Sebenarnya kalau pertanyaan itu lebih ke bertanya-tanya sih Pak. Saya itu jarang Gimana? banget dapat panggilan kerja, walaupun sudah banyak kirim CV, kemudian melamar gitu tuh jarang banget dapat panggilan tuh mungkin hanya satu atau dua gitu Pak. Kadang saya Oke. bingung gitu jadinya. Oke, aku nanya ya. Kamu fresh grade bukan ya? Iya, Oke. Terus kamu ngirim lamaran itu tiap hari atau enggak? seringnya sih hampir setiap hari pasti minimal dua atau tiga tuh pasti mengirim sih Pak. Oke. Terus kamu nyari kerjanya itu sesuai dengan bidang kamu, jurusan kamu, atau bidang lain juga kamu daftar? Saya sih mengutamakannya sesuai dengan bidang sama jurusan saya, tapi ketika memang kualifikasinya itu bukan membutuhkan jurusan saya, tapi kualifikasinya itu misalnya butuhnya kimia, tapi ada keahlian yang dibutuhkan dan saya punya, itu saya daftar juga sih, Pak. Oke. Kemudian selanjutnya, sumber loker kamu tuh dari mana saja? Banyak sih, Pak. Seringnya tuh kalau misalnya itu dari LinkedIn, kemudian kan ada grup Telegram juga ya, Pak. Itu saya suka sering bagi loker itu, saya suka apply. Kemudian dari yang portal yang kayak Jobstreet, kemudian Kaliber, Indeed gitu kadang suka nyari sih Pak. Cuma emang rada jarang. Kalau seringnya kan banyaknya di Jobstreet. Kalau yang di Kaliber sama di Indeed itu saya jarang nemu gitu sih Pak. Oke. Terus ini kan kamu bertanya karena bertanya-tanya ya, apa yang salah, apa yang ini ya, gitu. Ya. Terus kamu pernah coba konsultasi hal ini dengan orang lain nggak, orang terdekat atau apa? Mereka ngasih saran apa? Atau menurut kamu curiganya di apa? Ini tebak-tebakan kan, salah-salahan aja gitu. Kira-kira apa tebakan kamu? Menurutmu Kak, kenapa? Sebenarnya kalau menebak-nebak itu mikirnya apa CV saya kurang menarik itu sih Pak, itu doang sih Pak, karena bingung gitu selama ini kayak udah berusaha seterbaik mungkin tapi tetap jarang gitu. Oke, sekarang aku mau munculin pertanyaan ya. Dari pertanyaan udah aku kasih, udah kamu jawab. Sekarang aku mau munculkan pertanyaan lanjutan. Kalau tadi memang kamu benar bahwa sumber kamu mencari kerja itu ada ini, yang jumlahnya mungkin lebih dari 5. Pertanyaanku, masa iya dari semua portal itu kamu cuma bisa 2 per hari? Kalau yang Bener nggak? Kan nggak sebenarnya nyambung jatuhnya. Ya nggak? iya, tapi kan nggak, kadang tuh saya bisa sehari tuh nemu misalnya 10 itu bisa saya apply, tapi besoknya bisa aja saya cuma nemu satu atau dua itu dikit, jadi nggak banyak gitu, Pak. Oke, lanjut ya. Terus, Ya, yang pertanyaanku selanjutnya, kamu udah coba lewat website perusahaan langsung nggak? beberapa sih, Pak, tapi belum, tapi sedikit sedikit sih mungkin yang baru lewat perusahaan langsung tuh nggak nyampe 20 selama ini. Oke. Terus, balik lagi ya, gitu. Sambil kamu sibuk ngelamar kerja, kamu sibuk branding nggak? Nggak, Jadi enggak sih, Pak. gitu. Kenapa kok aku nanya branding ya gitu? Nah, gitu kan. Aku jawab dulu ya. Kita langsung to the point aja. Jadi gini, ada beberapa kemungkinan yang masih bisa kita eksplorasi lagi biar ngelamar kerja kamu tuh optimal. Satu, gitu ya. Apa itu? Gitu. Coba cek di diri kamu sendiri, ada nggak batasan pribadi yang kamu berikan ke loker-loker yang ingin kamu lempar CV gitu. Jangan-jangan filter di kamu tuh berat gitu. Jadi kayak susah gitu ngirim CV. Padahal sebenarnya lokernya tuh kayak, ini bisa, cuman karena kamu rasa, kan aku cuma fresh grade gitu misalkan, contoh. Pengalaman minimum 1 tahun gitu, kamu nggak mau nyoba gitu. Misalkan, atau pengalaman minimum 1 tahun, fresh graduate dipersilahkan melamar, nggak kamu lamar gitu. Ada nggak filter-filter gitu? Coba dipertanyakan sama dirimu sendiri dulu. Nggak usah dijawab, dibayangin aja gitu ya. Terus ada lagi nggak filter-filter yang kamu susah? Aku pengen nyari kerja di sekitar rumah aja gitu. Di luar Jakarta aku nggak mau gitu. Contohnya kayak gitu.
Coba dicek lagi. Terus balik lagi kayak tadi. Aku nyari loker, udah sumbernya banyak banget tadi. Ini gitu. Terus kalau sehari dapat 10 kadang cuma 3. Masa iya sebanyak itu yang cocok cuma segitu? Masa nggak bisa ketemu gitu? Ya kan? Itu dulu. Terus apalagi yang dicek? CV boleh lah, tapi CV balas nanti dulu, gitu kan? Intensitasnya belum. Terus apalagi website perusahaan sejauh ini cuma 20. Apa susahnya kamu nyari di Google? Misal daftar perusahaan FMCG di Indonesia. Seret, buka satu-satu, buka satu-satu gitu. Udah ngelakuin gitu belum gitu? Atau daftar perusahaan apa misalkan F&B di Indonesia, daftar perusahaan perbankan di Indonesia gitu. Daftar perusahaan startup di Indonesia gitu. Ngelakuin itu gitu kan. Balik lagi, pekerjaan itu ya harus gini. Aku ini beberapa kali ya sharing sama teman, tapi aku ulang lagi. Ada persaingan yang dilakukan antar pencari kerja. Videonya udah aku upload ke YouTube belum ya? Kayaknya udah aku upload tapi belum rilis deh. Itu besok tanggal berapa ya gitu. Bentar, aku cek dulu. Aku malah jadi keinget. Jadi nanti di YouTubeku tuh ada kemarin teman yang aku jelasin ini gitu. Kapan ya rilisnya? Bentar aja. Besok tanggal schedule-nya berapa nih? Tanggal 14 ya, tanggal 14 malam itu nanti ada video aku rilis, banyak teman yang nanya. Intinya adalah persaingan antar job seeker. Job seeker itu sebenarnya bersaing itu 5 hal. Ini bahasa anehnya kita. Pertama itu adalah bersaing pinter-pinteran, hebat-hebatan. Jadi banyak-banyakan pengalaman, banyak-banyakan belajar ini itu dipamerkan, ditulis di CV gitu. Pinter-pinteran. Ya gitu. Ya pesaing kamu ya fresh graduate juga, kakak tingkat, adik tingkat, orang sejurusan dari kampus lain se-Indonesia gitu. Orang yang udah bekerja tapi pengen pindah kerja di posisi yang kamu lamar gitu-gitu. Itu bersaing hebat-hebatan. Yang kedua ada bersaing itu adalah cepet-cepetan. Begitu dapat info, apply. Seneng nggak kalau kamu ngechat teman langsung dibales gitu? Atau pagi kayak apa kabar, balasnya besok, sorry tenggelam, bagus kabarnya, kamu gimana gitu. Nggak bagus nih, jadi balasnya lama gitu, misalnya gitu. Kan nggak ya, sama loker juga demikian. Perusahaan mau buka loker itu bukan karena iseng, karena ada kebutuhan, dan perusahaan akan senang kalau bisa segera nemu orang yang tepat, yang terbaik di antara yang baik-baik dari para pelamar gitu kan. Gitu. Itulah kenapa kok kita kalau bisa cepat gitu, jangan nunda untuk ngelamar gitu kan. Cepat itu tidak hanya ngirim kerja ya, dapat infonya cepat, makin segera kita dapat info, makin segera kita bisa ngirim kan gitu. Ada yang bersaingnya dari sisi cepet-cepetan gitu. Nomor 3, ada yang bersaing dari sisi banyak-banyakan gitu. Jadi aku nggak tahu ya, terserah masing-masing ini. Aku nggak tahu kamu termasuk yang aku fokus sama yang sesuai jurusan atau aku mau switch juga, nggak masalah, aku open minded. Tapi banyak-banyakan ini intinya untuk memotivasi diri sendiri. Aku bikin target pribadi, minimal aku sehari ngirim 20 lamaran. Sebelum 20 lamaran aku nggak tidur. Aku tadi punya Jobstreet, aku punya Indeed, aku punya Glints, aku punya grup Telegram, aku punya LinkedIn, aku punya website, 5 aja deh LinkedIn. Aku bikin target pribadi 20 lamaran per hari, 20 bagi 5. Masing-masing platform aku harus nemu 4. Aku buka LinkedIn aja, yang lain aku tutup. Pokoknya gimana cara aku ngirim 5 lamaran dulu, LinkedIn. Udah selesai, tutup. Buka Jobstreet. Harus dapat 5. Udah, tutup. Buka Indeed, buka 5, tutup gitu. Terus semua udah kamu lakukan, tapi waktu masih sisa, oke, buka LinkedIn lagi. Barangkali tadi sambil aku follow up yang lain, ada yang posting. Gitu terus. Rutin setiap hari. Itu akan lebih mudah karena apa? Bersaing banyak-banyakan. Banyak-banyakan itu bukan ngasal ya, tapi diprogram. Karena banyak platform sumber kerja, sumber informasi loker gitu. Itu bisa kamu manfaatin. Hal semacam ini nggak bisa kamu lakukan beberapa tahun yang lalu, yang dulu-dulu gitu ya. Di mana portal tidak sebanyak sekarang, didominasi sama portal tertentu yang sekarang udah ada banyak gitu. Telegram waktu itu nggak ada loker-loker Telegram gitu. Gitu dan lain-lain gitu. Nah, itu banyak-banyakan. Terus yang selanjutnya, bersaing apa? Konsistenan gitu yang tadi itu. Gitu. Jadi seberapa konsistennya kamu gitu. Ya kan? Gitu.
Ada yang bisa tiap hari, ada yang enggak. Kak, aku ngirim lamaran cuma di jam kerja. Enggak juga enggak apa-apa gitu. Aku cuma nyarinya di jam kerja, Kak, gitu. Terus aku nanya, kira-kira kalau kamu buka di malam jam 7 gitu, kamu bisa buka LinkedIn nggak? Bisa. Nah, itu nggak diblokir tuh. Loker masih ada kan di LinkedIn ya jam 7 malam? Ada. Kenapa didiemin gitu? Oh, websitenya Jobstreet di hari Sabtu Minggu bisa dibuka nggak? Bisa. Bisa diklik nggak? Bisa. Ngapain kamu cuma nyari jam kerja? Iya Kak, karena ada yang bilang ngirim lamaran itu di jam ini doang. Betul, ngirim lamaran itu kapan saja baik, tapi di jam kerja lebih baik. Bukan ngirim lamaran di jam kerja saja, di luar jam kerja kamu abaikan. Tapi di jam kerja kamu intensitasnya tinggi. Di luar jam kerja ya santai lah gitu. Tapi di jam kerja kamu intensitas ngelamarnya tinggi, yang bener gitu. Bukan fokus di jam kerja, di luar itu diabaikan. Dapat loker maghrib di hari Jumat, kamu kirim hari Senin pagi. Waktu kamu ngirim udah berapa ratus orang yang sudah ngirim. Apalagi yang kadang lewat email, dikirim email sudah tidak menerima gitu. Nah kan gitu, karena udah penuh. Nah ini ada bayaran terhadap setiap penundaan gitu. Makanya konsisten gitu. Satunya lagi apa ya, aku lupa gitu. Jadi tadi intinya cuma kayak gitu ya, gitu. Jadi itulah bersaingnya tuh di situ. Aku sadar kemampuanku kurang, berarti aku harus cepet-cepetan. Karena nggak semua orang cepet. Karena kebetulan aku sempat. Yang lain lagi kerja nih, aku udah dapat lokernya. Yang lain masih ngurusin kerjaan mau pindah kerja, aku kosong. Oke, cepet-cepetan. Gitu. Oh, banyak-banyak kan. Aku ada internetku cepet. Aku ada laptop. Belum tentu orang punya laptop, belum tentu ada kuota yang ada laptopnya. Aku bisa cepet, aku bisa banyak-banyak. Itu loh, kayak gitu. Oh, nilaiku bagus, pengalamanku banyak. Wah, kebetulan aku banyak-banyakan bisa, hebat-hebatan bisa, cepet-cepetan bisa, kombinasi, tinggal konsisten. Nah, gitu. Itu loh, maksudku tuh kayak begitu. Gitu. Faktornya tuh banyak. Kamu pengen bersaing di mana? Kamu pengen nonjolin di mana? Gitu. Nah, ini yang ibaratnya mungkin ya belum dilakukan sama kamu di sisi situ. Karena kalau bilang bahwa nyari loker di bidangku itu susah, enggak. Tapi di LinkedIn jumlahnya enggak segitu. Kamu tahu ada perusahaan yang butuh jurusanmu. Cari lokernya di websitenya, nggak ada. Di menu job, nggak ada recruiter, kenalan, DM. Connect ke orang, diterima. Misalkan namanya HR-nya Alika. Selamat siang Bu Alika, terima kasih sudah menerima permintaan pertemanan saya. Salam kenal, nama saya ini, gitu. Mohon informasi Bu, di mana saya mendapatkan informasi update gitu terkait dengan lowongan pekerjaan yang tersedia di perusahaan Ibu. Saya berminat untuk dapat bergabung di perusahaan Ibu menjadi ini atau yang berkaitan dengan bidang ini. Gitu. Apa gitu. Atas informasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Apabila nanti Ibu membutuhkan karyawan baru untuk di bidang ini, dipersilahkan Ibu untuk mengunjungi profil LinkedIn saya. Terima kasih. Sekali lagi salam kenal ya Bu, kirim chat gitu. Dapat teman iya, ngobrol iya gitu. Itu cara nyari loker juga gitu. Gitu kan. Atau carinya apa tadi? Kita harus sadar bahwa loker yang datang ke kita bisa lewat dua cara. Lewat apa? Lewat dengan cara melamar atau ditawarin. Melamar itu memberitahu perusahaan bahwa nih loh ada orang sehebat saya gitu. Ada yang ditawarin, branding, aktifkan sosmed untuk biar kamu dikenal sebagai seorang ahli di bidang kamu. Bikin postingan rutin di LinkedIn. Jangan pakai LinkedIn hanya sekedar punya akun, cari loker, apply. LinkedIn itu sosial media. Memang benar, media sebagai job seeker, LinkedIn itu media mencari kerja dan media mengirimkan lamaran. Lah unsur sosialnya mana? Kan namanya sosial media. Gitu. Unsur sosialnya mana? Connect orang baru, follow orang, bikin postingan, ngucapin selamat dapat kerja baru, ngucapin selamat ultah, bikin postingan dan lain-lain, branding, biar orang tahu ada orang kayak kamu. Ntar tiba-tiba ada yang nge-DM kamu, ada yang di kolom komentar, Kak, perusahaan kita sedang butuh ini, silahkan kirimkan CV ke sini loh, kayak gitu. Kita nggak tahu perusahaan yang cocok buat kamu itu akan diperoleh lewat cara melamar atau ditawarin. Dua-duanya dioptimalkan gitu. Itu termasuk cara nyari kerja juga gitu, ya kan? Itu. Nah, hal-hal semacam inilah yang masih bisa dioptimalkan. Ini semua masalahnya tuh tergantung dari time management kamu sendiri. Coba deh dibayangkan. Waktuku 24 jam. Dikurangi waktu tidurku berapa jam?
Dikurangi waktu aku beres-beres rumah, bantu orang tua berapa jam. Dikurangi waktu me time-ku, jalan-jalan, ngopi, galau, nonton drakor gitu-gitu berapa gitu kan. Nah, nanti akan ada waktu produktif tuh. Nah, waktu produktif ini silahkan kamu bagi dua. Satu porsi untuk ngelamar kerja, satu porsi untuk pengembangan diri dan branding gitu. Gitu. Ya kan? Harus branding, jangan aku masih jadi job seeker, aku insecure, teman-teman udah dapat kerja. Akunya dideaktivasi, fotonya ditarik-tarik, diprotek. Nah, kayak gitu itu salah fatal lagi gitu. Buat aku itu salah dan fatal gitu. Karena kamu melihat sosmed dari sisi negatifnya, bukan dari ini tuh support buat kamu dapat kerja. Sama kayak tadi LinkedIn. LinkedIn sosial media. Tapi kamu lebih banyak bikin akun secukupnya, posting juga nggak pernah, cuma kayak interested, terus apa namanya, cari loker, apply. Apa bedanya LinkedIn sama Jobstreet? Cuma buat nyari kerja dan ngelamar. Sisi sosialnya nggak ada. Kalau Jobstreet nggak bisa. Memang wajar, Jobstreet atau portal pencari kerja yang lain, kamu nggak bisa ngobrol sama HR-nya, wajar. Lihat mukanya kayak gimana, wajar. Lah LinkedIn itu bisa loh, dari jabatan paling tinggi sampai yang maaf kayak OB, security, driver bisa gitu. Gitu kan. Sampai karyawan magang, pernah magang di sana dan lain bisa diajak ngobrol manusia semua. Balik lagi, masa iya sehari cuma 2 rata-ratanya gitu. Akhirnya itu aku baliknya tuh ke sana gitu. Jadi aku nggak bakalan percaya kalau cuma ada 2, bahkan di jurusan yang susah menemukan loker. Jadi jurusan langka, karena lokernya langka juga gitu ya. Gitu. Karena ya tadi, aku nyari loker tuh, misal yang aku suka share di grup, aku pasti dapat loker tuh 3 kali lipatnya itu. Kurangin loker palsu dan yang udah nggak berlaku, kurangin loker-loker yang nggak jelas gitu. Dan itu bisa diperoleh kurang dari 1 jam gitu loh. Gitu. Masa iya kamu kayak gitu? Mungkin kamu belum tahu caranya saja. Tapi salah nggak kalau aku menyalahkan CV ku, aku nggak yakin. Mungkin ada faktor CV, tapi bukan faktor dominan. Karena aku ngelihat intensitas kamu rendah. Teman-teman di grup loker mau yang sesuai jurusan apa enggak, rata-rata per hari ngirim lamaran itu 20-30 per hari kalau di rata-rata. Berarti kan bisa kadang banyak. Kalau kamu sehari 2, sebulan itu 30 hari berarti 60, maka yang kamu lakukan selama 1 bulan bisa dilakukan sama teman-teman 2-3 hari. Bisa dibayangkan kan jauhnya gapnya kayak gitu. Tapi Kak, ini tuh jurusanku susah, aku nggak nyari yang semua jurusan, percaya deh gitu. Karena portal itu ada banyak. Coba Kak pakai sudut pandang tadi. Aku bikin target pribadi, kalau belum sekian lamaran aku belum tidur. Aku ada sekian cara nemuin loker. Nah, sekian dibagi portal ini berarti ada sekian. Rutin aja. Jangan buka yang lain-lain. Oke, aku buka LinkedIn aja. Pokoknya harus sampai dapat. Kalau nggak dapat gini, pokoknya CV itu harus rilis. Rilisnya CV ya bisa lewat apply, bisa akhirnya nanti tetap ke email, bisa nanti nge-DM recruiter gitu. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya ini gitu. Berdasarkan informasi yang ada di LinkedIn, Bapak adalah rekruter dari perusahaan ini ya Pak gitu. Mohon informasinya Pak, apakah ada kesempatan bekerja untuk seorang lulusan jurusan ini gini. Saya tertarik untuk dapat bergabung di perusahaan Bapak. Sebagai bahan pertimbangan, izinkan saya melampirkan CV ya Pak gitu. Semoga kualifikasi saya sesuai dengan ini. Terima kasih dan salam kenal ya Pak, kirim. Mau dibales kayak cuma di-read kayak enggak, dicuekin kayak terserah. Yang penting kamu sudah melakukan porsimu gitu. Dengan melakukan itu, lama-lama tuh kamu terbiasa, dan terbiasa lama cepat. Nah, dengan cepat itu nanti akhirnya jadi banyak gitu. Itu aku alamin sendiri, khususnya buat nyari info loker ya, yang buat teman-teman. Dulu tuh aku nyari info loker tuh bingung gitu. Harus gimana. Tapi coba aku optimalkan, lama-lama cepat sendiri. Gitu. Lama-lama bingung, lama-lama kadang nanya, Kak, kok kamu bisa dapat info loker sebanyak itu, gimana caranya gitu. Nah, aku juga bingung gitu. Kayaknya aku biasa-biasa aja. Tapi itulah yang namanya melatih diri. Kalau kamu terlatih, kamu mengerjakan sesuatu secara cepat, itu kamu nggak sadar. Gitu. Nah, itu. Intinya adalah optimasi caramu nyari. Sadarlah bahwa masih banyak waktu yang bisa kamu optimalkan. Dapat pekerjaan itu bisa dengan cara melamar atau ditawarin. CV itu mungkin ada faktornya, tapi CV itu harus benar cara membuatnya dan cara pakainya. Mungkin bikinnya udah benar, tapi cara makainya belum benar. Mungkin juga sebaliknya, mungkin dua-duanya gitu. Gitu ya jawaban secara generalnya ya. Semoga ada gambaran dulu, nanti detailnya gimana terserah. Ada lanjutan pertanyaan nggak? Enggak sih, Pak. Ternyata langsung terbuka pikiran saya. Ternyata banyak hal yang belum bisa saya optimalkan dengan baik gitu. Gitu ya. Ya nggak apa-apa, ini wajar kok, aku juga ngalamin itu. Aku waktu maba juga sama gitu.
ini aku ngapain ya gitu, aku harus gimana ya, LinkedIn itu apa ya itu. Jangan buru-buru, cepat sama buru-buru kan beda. Jangan berusaha, nggak ada yang namanya instan gitu, pasti sama butuh proses. Mie instan pun juga harus diproduksi gini 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 gini, diolah gitu ya, dari gandum ke sini sini sini, sama aja gitu. Jadi tadi aku ngeliat masih banyak banget yang belum kamu lakukan gitu, sayang banget gitu. Jadi kalau nyari loker susah ya ini. Jadi kalau kamu nanya aku, oh kayaknya aku bertanya-tanya ya kak, kok belum banyak gambaran ya, itu jawabannya tuh ada banyak tuh kalau aku tulis. Anda belum ini, kamu belum ini, kamu belum ini, sadar, belum ini, woi, woi gitu. Itu kayak gitu tulisnya, kira-kira kalau aku tulis gitu, gitu ya, gitu ya. Udah kegambar ya. Iya, cuma kan saya tuh kadang suka kepikiran LinkedIn saya tuh kosong, saya pengen posting, tapi kadang tuh takut sendiri, saya posting apa ya, bingung mau posting apa gitu, terus akhirnya nggak jadi posting. Ya, itu wajar. Serius, aku ketawa tuh ngetawain aku yang dulu juga kayak begitu sama gitu. Semuanya kayak ngalamin itu sih harusnya ya. Untuk orang yang, jadi gini ya, ide posting itu memang ada banyak, gitu kan. Maksudnya tuh, ini aku nggak ngomong posting sebagai konten ya, tapi aku posting sebagai kamu tulus pengen sharing. Kalau konten itu kan kayak, ya memang di sistem kamu ada ini, tapi ini kayak aku pengen, aku ceritain dulu, ini kalimat yang paling sering aku sampaikan. Di kampung kamu ada yang jadi petani nggak? Iya, keluarga saya ada. Loh, malah keluarganya ya. Iya, aku nanya deh. Apakah seseorang disebut sebagai petani gara-gara 24 jam dia hidup di sawah? Tidur di sawah, makan di sawah, mandi di sawah, nonton TV di sawah, main di sawah, kerja di sawah gitu. Enggak kan? Enggak sih. Saudara kamu main di sawah lagi. Saudara kamu bertani itu berangkat jam berapa, pulang jam berapa? Nggak nyampe setengah hari kadang. No, katakanlah, nggak nyampe setengah hari ya. Katakanlah setengah hari deh, dari subuh ya berarti ya. Biasanya sih jam 8 sampai jam 12 kadang udah pulang, nanti sore sebentar lagi gitu. Nah, sore, oke, katakanlah 6 jam ya, kan sore sana lagi. Katakan 6 jam. 6 jam itu seperempat hari. Pertanyaanku, kok dia bisa dikenal sebagai petani? Kok dia tidak dikenal sebagai orang rumahan? Padahal, seperempat waktu dia itu di sawah, 3/4-nya di rumah. Kegiatan yang mayoritas itu malah tidak terlabel di dia gitu. Jadi siapa? Petani dia gitu. Ya kan? Om ini sih Pak D ini gitu. Yo, beliau petani. Kenapa kok bisa gitu? Yang artinya apa? Karena kamu muncul melakukan sesuatu secara konsisten dari awal sampai akhir, yang kamu mulai dari mengasah diri sendiri sampai bisa dilakukan yang bermanfaat bagi banyak orang. Beliau konsisten tiap hari datang ke sawah, mulai dari bajak sawah sampai panen, ngolah lagi, padinya bisa berguna bagi banyak orang. Pada saat beliau berangkat ke sawah atau pulang, berinteraksi dengan orang, entah papasan, entah apa, dengan gayanya yang semacam itu, akhirnya dia dikenal sebagai seorang petani. Kamu kalau mau posting di LinkedIn, nggak usah banyak mikir dulu. Pikirkan saja apa yang saya punya, yang sudah saya pelajari, bisa pengalaman kerja, organisasi, pendidikan, sesuai jurusanmu, sharing ke orang. Tapi aku sharing apa ya yang kira-kira orang awam pun bisa menggunakannya dan berguna bagi hidup dia. Terlepas dari aku kenal atau enggak dia. Terlepas kita udah jadi koneksi atau belum di LinkedIn, terpapar gitu. Lakukanlah secara konsisten. Apakah harus pagi buka LinkedIn, siang, sore? Ya enggak. Kan petani enggak harus 24 jam. Nongol di saat-saat tertentu, sekali nongol bermanfaat bagi orang banyak. Itulah yang nanti akhirnya akan menjadi label atau stempel di kamu. Gitu. Mulailah dari hal yang mudah dan yang kamu terbiasa dan bisa. Gitu. Sharing aja, tapi Kak aku ngerasa insecure. Aku cuma S1, di LinkedIn ada S2, S3 profesor, nggak usah banyak mikir. Gitu. Tapi Kak, aku nggak terlalu nguasain ini itu loh, nggak masalah. Kamu misalkan sekarang sibuk baca buku nih, baca buku sampai halaman 20. Coba yang di halaman 1 sampai 10 ringkasannya gimana? Kan patokan kamu kan buku nih, literatur yang valid. Nah, kadang tuh kopas-kopas kontennya, terus kamu edit,
itu berguna bagi orang. Buat kamu ngingetin isi buku, dengan di-share ke orang malah makin kuat ingatannya dan berguna bagi orang. Rutin aja gitu. Aku sharing bagian-bagian buku ya gitu. Yang sekarang lagi aku on progress ini. Tapi Kak, yang lain postingan ada ratusan, ribuan yang like, yang komen bisa ratusan, puluhan. Lah aku kemarin coba posting 5 yang like, kadang 1 yang komen gitu. Gimana? Loh, balik lagi. Yang kamu butuhkan itu keteraturan, bukan pengakuan orang. Nanti orang juga sadar. Tapi kan apa gunanya sama mencari kerja, Kak, kalau yang komen cuma sedikit, yang like cuma sedikit. Loh, kamu nggak butuh banyak orang komen, banyak orang nge-like, tapi tidak menghadirkan loker atau kesempatan kerja buat kamu. Jadi yang, wow, keren ya, keren, selama, gini, up, keren banget. Tapi dia nggak ngasih kamu loker gitu, nggak ngundang kamu kerja, kan percuma. Sudut pandangnya dibalik. Jadi apa? Aku nggak butuh banyak reaksi orang-orang nonton ini. Aku cuma butuh 1 orang yang tepat, yang akhirnya tertarik dengan postinganku dan nawarin aku kerja gitu. Nah, orang ini aku nggak tahu lewatnya kapan. Jadi ya udah aku lakuin tiap hari. Biar nanti nyangkut aja kayak, wah menarik nih, gitu. Itu dulu aja, mentalnya begitu. Sharing aja, nggak usah mikirin yang susah-susah. Yang penting tidak mengganggu privacy, nggak fitnah, nggak sara gitu-gitu, udah. Rutin aja, asik aja. Tapi nanti itu bodo amat aja dulu gitu. Yang kamu lakukan hal positif kok. Nih aku nanya ya, ini rada ini banget nih. Kamu mau nyolong, mau maling air mineralku. Dalam hati, gitu kan. Jangan maling, itu nggak baik. Kira-kira yang menghambat kamu ini hal baik atau hal buruk? Kamu mau nyolong ya gitu. Kenapa baik? Karena yang mau kamu lakukan itu jelek, sehingga yang menghambat itu baik. Nah sekarang kamu bikin postingan di LinkedIn, aktif ngelamar banyak, itu hal positif apa hal negatif? Nah kalau yang ingin kamu lakukan itu positif atau negatif, terus yang hambat apa? Nah gitu aja, simpelnya tuh kayak gitu kan. Wah ini aku curiga nih, mau ngelakuin ini kok ragu-ragu ya, kok takut ya. Tapi ini hal baik sih, berarti keraguanku itu pasti sebaliknya. Nggak tahu itu apa, pokoknya ada suara di hati, intinya menghambat aku, padahal yang mau aku lakuin hal baik. Nah, jadi dia nggak seneng nih kalau aku ngelakuin hal yang baik nih, gitu. Kerjain tetap aku lakuin gitu. Bercandain aja, happy gitu. Itu rutin aja kayak begitu. Nanti akhirnya jadi kebiasaan. Nanti kayak kalau kamu sehari nggak ngelamar banyak, kayak ada yang aneh gitu. Kalau nggak tiap hari ngelamar kerja, kayak ada yang salah gitu. Gitu. Ntar kamu udah dapat kerja, tetap eksis tuh nanti di LinkedIn. Banyak orang yang kayak gitu. Awalnya tuh cuma memberanikan diri, setelah punya kerja, aktif di LinkedIn. Banyak yang jadi influencer hebat sekarang gitu. Gitu ya. Gitu. Oke. Ada lagi nggak yang pengen kamu sharingin? Ketawa-ketawa terus kenapa ya ini ya gitu. Sehat kan? Sehat kan? Gitu ya. Sehat lagi, udah kayak terbuka pikiran. Aku nggak tahu sih bisa terbuka gimana gitu. Gitu. Ya nggak apa-apa, wajar. Jadi banyak teman-teman tuh yang fresh grad tuh kayak, iya Kak, aku udah lulus kuliah, teman-teman udah pada balik ke kotanya masing-masing. Biasanya kita kumpul-kumpul sharing tukar pikiran, sekarang nggak ada orang. Di rumah aku ada cuma keluarga sama adik sama kucing gitu. Contoh gitu ya. Terus aku sharing sama siapa loh? Banyak. Ada banyak media. Bisa sharing ke aku, ke orang siapa, ke teman siapa. Tapi Kak, temanku terbatas, ya bikin teman baru gitu. Kalau aku nggak bikin teman baru, misalnya teman-teman yang pengen masuk grup loker gitu ya, aku juga nggak bakalan update gitu. Orang di usia aku juga nggak bakalan tahu kayak, lo sekarang CV bikinnya kayak gini ya, apa itu WTS, itu nggak tahu. LinkedIn itu apa? Banyak yang nggak tahu gitu. Ya aku bersyukur karena mengikuti perjalanan itu. Nah tadi, begitu kamu, yang penting di dalam jiwa kamu itu nggak ada yang meyakini nggak bisa, nggak tahu, nggak mau. Nah itu nggak berkembang nanti kalau kayak gitu kan. Gitu. Tapi bisa lah gitu. Oke. Sama jadi motivasi, dilarang sesi motivasi di sini. Kita sesi sharing sini. Ada lagi nggak pertanyaan? Saya sangat termotivasi. Gitu ya, itu yang harus dilakukan. Itu masih banyak yang dilakukan. Itu quotesku. Nah, ini quotes andalan ya. Tapi di tahun 2022 ini aku baru ucapin 2 kali. Ini sesi yang nomor 2. Kalau harimu menyenangkan, maka harimu akan membantumu lupa cara untuk mengeluh.
Itu kalimatnya. Ya, ini sesi di record, jadi nanti bisa di play lagi jadi status. Saat harimu menyenangkan, maka harimu itu akan membantumu lupa cara untuk mengeluh. Saat harimu menyenangkan, senang kenapa? Karena kamu tahu apa yang kamu lakukan, apa yang akan kamu lakukan, dan potensi baik yang akan datang saat kamu melakukan itu. Maka harimu, maka aktivitasmu ini akan membantumu lupa cara untuk ngeluh. Kok belum dapat panggilan, kok belum ini, itu nggak ada. Karena aku sedang sibuk mengupayakan. Tapi kan yang diupayakan kan belum ada hasilnya, gitu kan, nggak ada yang pasti gitu. Loh justru karena masa depan itu belum pasti, artinya gini, kalau segala sesuatu itu belum pasti, yang misalkan aku ngelamar kerja di LinkedIn, belum tentu panggilan dari LinkedIn. Itu kan ibaratnya kan masa depan ini belum pasti. Saat masa depan itu belum pasti, berarti jangan masa depan deh, paling gampang. Saat segala sesuatu itu tidak pasti, maka segala sesuatu itu mungkin. Termasuk kemungkinan baik. Kenapa kok aku nggak khawatir, aku nggak ngeluh? Karena sekarang aku sedang mengupayakan hal yang baik, gitu kan, untuk menerima kemungkinan baik. Kemungkinan buruk nanti aja, aku khawatirnya nanti aja. Toh kalau gagal kan gagalnya nanti. Ya udah, aku khawatirnya nanti, aku pikirin nanti. Aku sekarang mikirin yang sekarang. Udah, kalau kayak gitu nanti geraknya enak aja gitu. Nah, aku punya kalimat ini tuh karena perjuanganku juga, ya ini kisahku pribadi ya gitu. Untuk nyari kerja yang nyimpang dari bidangku. Bukan karena aku nggak suka kerja di bidangku gitu. Cuman karena waktu itu, karena suatu kondisi yang menyebabkan industri oil and gas jadi jelek, sehingga mau nggak mau aku maksa diri, aku harus kerja dan pindah bidang. Dan itu setengah mati ngelakuin itu, akhirnya muncul quotes ini gitu. Gitu. Oke, kita sesi motivasi selesai. Nggak ada sesi motivasi lagi. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Sebenarnya kalau untuk pertanyaan yang general Nggak ada ya? sudah sangat terjawab Pak, karena yang bikin saya bertanya-tanya tuh udah semua Bapak ungkapin gitu. Terus jadi kayak oh ternyata tuh saya masih kayak gini, sekurang ini gitu. Oke, nggak apa-apa, bagus lah, saling mengingatkan juga. Aku juga ingat buat aku sendiri. Mungkin nanti next time kamu juga bakal menyampaikan ini ke teman-temanmu gitu. Wahai teman-teman saya akan menceritakan ya gitu ya. Oke, berarti sesi generalnya udah cukup ya. Kita sekarang masuk ke sesi spesifik, oke? Iya Pak. Oke.